Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diki Ferdiansyah. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, area pada routing OSPF. Nah, jadi stop area ini dalam routing OSPF merupakan area yang tidak dapat dilalui untuk menuju ke sebuah jaringan menggunakan segmen lain. Nah, artinya area ini merupakan area yang paling ujung dan tidak ada cabang-cabangnya lagi nantinya. Nah, stub area ini dia memiliki karakteristik yaitu dia tidak menerima paket LSA tipe 4 dan tipe 5. Nah, artinya area jenis ini dia tidak menerima paket yang berasal dari area lain yang dihantarkan oleh router ABR dan tidak menerima paket LSA yang berasal dari routing protokol lain yang keluar dari router ASBR. Jadi dengan kata lain, router ini nanti hanya menerima informasi dari router-router lain yang berada dalam satu area. Tidak ada informasi routing baru di router table nanti. Nah, stop area ini nanti berkomunikasi dengan jaringan luar menggunakan default root yaitu 0.0.0.0/0 ya. Kemudian maka seluruh traffic nanti tidak akan dibuang ke mana-mana kecuali ke segmen jaringan di mana IP default root tersebut berada. Nah, di sini kita konfigurasi terlebih dahulu. Kita start semua device. Di sini kita masuk ke router 1 terlebih dahulu. Kita berikan IP, kemudian kita buat routing OSPF-nya. Kita tunggu sambil membuka router 2. Sambil buka router yang lainnya. Dan juga router 4. Kita tunggu. Kita tunggu konfigurasinya. Di sini kita login terlebih dahulu. Admin, passwordnya kita add saja. Nah, kita berikan IP ya, perintahnya IP address address. Nah, ini 10.1/30, interface-nya di sini header 1. Oh ya, di sini saya belum memberikan topologi untuk IP-nya ya. Kita tambahkan topologinya. Nah, ini nanti IP untuk yang network ini. Kemudian untuk yang router 2 yang mengarah router 3 nanti IP-nya 20.0. Kemudian router 2 yang mengarah ke router 4 nanti IP-nya 30.0. Oke, seperti ini. Sedangkan yang router 3 mengarah ke PC 1 itu IP-nya 21.21.21.0/30. Yang di router 4 yang mengarah ke PC 2 dia IP-nya juga 31.0/30. Seperti ini topologinya untuk IP-nya ya, pemberian IP address. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutkan konfigurasinya tadi. Di sini kita sudah memberikan IP ya, interface ether 1 yang mengarah ke router 2. Kemudian kita buat bridge loopback. Kemudian nanti kita isikan IP loopback-nya. Itu perintahnya interface bridge add name loopback. Kemudian kita berikan IP nih di loopback-nya, yaitu 1.1.1.1/32. Itu kita masukkan ke interface loopback yang tadi kita buat seperti ini. Nah, kemudian kita
gunakan perintah routing ospf instance, kita set dulu ya instance-nya ke 0. Kemudian untuk router ID itu kita isikan IP loopback-nya tadi 1. Kemudian distribute connected-nya kita gunakan S-type 1. Kemudian distribute connect-nya kita gunakan always S-type 1. Kita klik enter. Kemudian di sini kita perlu mengadvertise nih. Jadi kita nanti memasukkan interface dia yang mengarah ke area, di dalam area itu nanti kita masukkan ke backbone ya, untuk MikroTik 1 tadi kan network dari Ether 1 nya ini dia bakal dimasukkan ke area ini perintahnya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ya area yang berada di router satunya ini, routing ospf area print. Nah di sini hanya ada backbone ya, berarti kita interface-nya nanti masukkan ke area backbone. Perintahnya itu routing ospf network add network. Nah 10.10.10.0/30. Ingat ya, yang dimasukkan itu IP networknya. Itu kita masukkan ke area backbone seperti ini. Nah, oke, di sini kita konfigurasi di router 1 sudah selesai. Kemudian kita masuk ke router 2. Di sini kita login terlebih dahulu ya. Kemudian kita klik aja. Nah, sama nih kita berikan IP nih, IP address pada setiap interface-nya. IP address 10.2 ya. Jadi yang mengarah ke router 1, slash-nya 30, interface-nya ether 1. Coba kita cek benar atau enggak. Nah, ya di sini ether 1 itu 10.2. Kemudian kita berikan IP lagi nih. IP address ini yang mengarah ke router 2. Itu router 3 yaitu 20.1/30. Kemudian interface-nya kita cek ether berapa. Di sini dia menggunakan ether 3, itu yang mengarah ke router 3-nya nanti. 3, kemudian klik enter. Di sini benar ya 20.1, ethernya ether 3. Kemudian kita berikan lagi nih IP yang mengarah ke router 4 yaitu 30.1/30. Nanti interface-nya dia ether 4. Seperti ini ya. Nah, sama seperti di router 1 tadi, kita juga buatkan interface bridge-nya nih. Perintahnya yaitu interface bridge add name loopback, dan kita berikan IP address add address yaitu 2.2.2.2. itu kita masukkan /32, itu kita masukkan ke interface loopback-nya seperti ini. Kemudian kita set nih, jadi set pada instannya. Itu perintahnya routing ospf instance set 0. Kemudian untuk router ID kita juga masukkan untuk loopback-nya ya, berarti 2.2.2.2. Itu kita redistribute connect-nya menggunakan S-type 1. Kemudian untuk yang distribute connect default itu kita gunakan always S-type 1 selalu. Oke. Wah, di sini kan di router 2 ini kan dia terhubung ke dua area ya. Yang pertama ada area backbone, area default-nya. Nah, yang itu, tapi dia juga masuk ke dalam area baru ya, namanya stub area. Berarti di router 2 ini nanti kita tambahkan area baru namanya stub area dengan area ID-nya nanti 0.1. Nah, perintahnya seperti ini. Kita buat routing ospf area add name, itu namanya stub area dengan area ID-nya tadi 0.0.0.1 ya. Kemudian tipenya itu stub. Kemudian inject
summary LSAS, kita gunakan yes seperti ini. Kita klik enter. Nah, di sini kan ketika kita cek ya area apa aja yang terdapat di router 2, OSPF area print. Nah, di sini kan ada dua ya, yaitu ada backbone yang defaultnya tadi dan juga ada stub area. Nah, kita masukkan setiap interface yang masuknya itu ke areanya masing-masing. Jadi, Ether satunya ini nanti networknya kita masukkan ke area backbone. Sedangkan yang Ether 3 ini nanti networknya kita masukkan ke stub area. Kemudian yang Ether 4-nya ini nanti networknya juga sama, yaitu kita masukkan ke area stub area ya. Itu berarti routing OSPF network at network ini yang mengarah ke router 1 tadi ya, networknya yaitu 10.0/30 itu kita masukkan ke area backbone ya. Selanjutnya network yang mengarah ke router 3 yaitu 20.0/30 itu kita masukkan ke area stub area. Nah, yang mengarah ke router 4 tadi juga masukkan nih ke router area stub area itu 30.0/30 areanya juga stub area. Nah, seperti ini dikonfigurasinya dia sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan konfigurasi pada router 3. Kita login terlebih dahulu ya. N. Nah, di router 3 ini dia juga berikan IP dulu ya. IP address, address, yaitu kita cek coba. Di sini itu IP-nya tadi 20.2 itu Ethernya Ether 3. 20.2/30 itu interface-nya Ether 3. Kita berikan IP lagi nih yang mengarah ke PC tadi ya, PC 1. Berarti IP-nya tadi 21.21.21.1/nya 30, kemudian interface-nya dia Ether 1. Coba kita cek. Nah, di sini ya dia Ether 1, kita tambahkan 21.1 jadinya. Klik enter. Nah, di router 3 ini dia sama seperti yang sebelumnya, jadi dia buat interface bridge terlebih dahulu untuk digunakan di IP loopback-nya. Perintahnya tadi interface bridge add name loopback, kemudian kita berikan IP loopback-nya nih, IP address address 3.3.3.3 itu kita masukkan ke interface loopback seperti ini. Kemudian kita juga nih konfigurasi routing OSPF-nya, yaitu routing OSPF instannya kita setkan 0 ya seperti tadi. Kemudian untuk router ID itu sama, yaitu loopback-nya yaitu 3.3.3.3 ya, itu dia distribute connected-nya type 1, kemudian distribute default-nya kita gunakan always as type 1, klik enter. Nah, di router 2 ini kan ketika kita cek ya routing OSPF area print. Nah, di sini kan dia cuma ada backbone area ya defaultnya, sedangkan di router 3 ini dia masuknya ke area stub area. Jadi di sini kita perlu menambahkan area baru. Itu perintahnya sama seperti yang tadi, routing OSPF area, kita add untuk menambahkan, kemudian namanya stub area dengan area ID-nya tadi 0.0.0.1, kemudian kita cek tipenya itu gunakan stub, kemudian untuk inject summary LSAS-nya kita gunakan yes seperti ini. Nah, seperti yang tadi kita juga perlu memasukkan network interface-nya itu kita masukkan ke area yang berada di dalamnya. Perintahnya itu routing OSPF network at network. Nah, di router 3 ini dia kan punya dua interface ya. Itu dia yang mengarah ke router 2 dan juga yang mengarah ke PC 1. Nah, di sini kita
masukkan semuanya nih ke area stop area karena dia itu berada di dalam stop area. Nah, kita masukkan ya. Di sini coba. Networknya berarti 20.0/30 itu kita masukkan ke area stop area. Nah, yang mengarah ke PC1 tadi yaitu 21.21.21.0/30 itu kita juga masukkan ke area stop area seperti ini. Nah, ya, di sini kita sudah melakukan konfigurasi di router 3. Selanjutnya kita juga konfigurasi di router 4 nih. Kita klik admin untuk login ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama, yaitu berikan IP address yaitu kalau kita cek berarti IP-nya 30.1 itu di header 4-nya 30.1/2 ya berarti 2/30 itu kita gunakan interface-nya dia header 4. Kita tambahkan lagi ya yang mengarah ke PC2 yaitu 31.31.31.1/30 itu kita masukkan lewat header 1. Klik seperti ini. Apakah dia benar? Nah, ya benar di header 1 ya. Jadi dia IP-nya itu 31.1. Nah, kita juga perlu menambahkan interface bridge-nya nih seperti yang tadi itu interface bridge add name untuk loopback. Kemudian kita berikan IP address yaitu 4.4.4/32 itu kita masukkan ke interface loopback-nya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita setting routing OSPF-nya itu routing OSPF kemudian instant kita set ke 0 untuk router ID-nya yaitu 4.4.4.4 kemudian redistribute connected-nya kita gunakan step 1 untuk yang distribute default-nya itu kita tambahkan always step 1 nah, di sini sama seperti di router 3 tadi nih yaitu dia kan masuknya enggak ke backbone ya jadi dia masuknya itu ke stop area jadi kita perlu menambahkan area baru yang sama seperti router 3 nya tadi itu perintahnya routing OSPF area add name itu stop area itu dengan area ID-nya tadi 0.0.0.1 ya kemudian tipenya kita buat stop sedangkan untuk inject summary LSAS kita gunakan yes seperti ini sama seperti di router 3 tadi jadi kita masukkan masing-masing interface-nya itu ke dalam area stop area itu perintahnya routing OSPF network add network 30/0/30 itu kita masukkan ke area stop area seperti ini. Kemudian yang mengarah ke PC2 yaitu kan 31.31.0/30 itu kita juga masukkan ke stop area seperti ini. Nah, di sini ya kita kan sudah melakukan konfigurasi ke semua router ya. Nah, setelah kita sama router sudah dikonfigurasi, itu selanjutnya kita tes ping nih dari masing-masing router untuk mengetahui apakah router ini sudah saling terkoneksi atau belum. Coba kita tes ping ya ke router 2 yaitu 10.2. Nah, di sini dia sudah terkoneksi ke router 2. Kita coba ping ke router 3 yaitu 20.2. Nah, di sini dia juga sudah terkoneksi ke router 3. Nah, selanjutnya kita tes ping ke router 4-nya yaitu 30.2. Nah, dia juga sudah terkoneksi ke router 4-nya. Jadi, router-router ini dia sudah terkoneksi. Nah, coba nih ya. Nah, ternyata semua router kan sudah saling terhubung ya. Selanjutnya kita cek nih routing table di router 3 dan juga router 4 yang menjadi ujung dari stop area. Kita perintah IP route print. Nah, di sini kemudian yang di router 4 di route print. Nah, ya di sini bisa kita lihat ya.
Nah, pada routing table tersebut ya, maka akan terbentuk default route, yaitu yang ini nih, yang ini 0.0.0/0 ya, yang itu ya. Dari routing OSPF. Nah, default route inilah yang menjadi syarat supaya jaringan di dalam stub area ini bisa terhubung dengan jaringan luar, ya, seperti itu. Di router ketiga juga sama, juga ada default route-nya 0.0.0/0. Nah, fungsinya juga sama ya tadi ya. Nah, coba kita cek nih paket LSA di router 2. Itu perintahnya routing OSPF LSA. Kita cek di sini. Nah, di sini kan dia ada ya, pada router 2 ini paket LSA yang diterima adalah tipe 1. Nah, tipe 1 itu yang ini nih, router ini nih, 3 itu 3. Nah, seperti ini paket 1. Untuk yang paket 2 itu dia yang network ini nih, 2 nih network. Kemudian paket tipe 3 itu yang summary ini, summary ya, seperti ini. Kemudian untuk yang tipe 5 itu ada di as eksternal ini. Nah, jadi pada router 2 paket LSA yang diterima adalah tipe 1, 2, 3 dan juga 5. Dan default route pada router 2 itu tetap masih akan menerima LSA tipe 1, 2, 3 dan 5 dan default route karena router 2 ini dia berposisi sebagai router APR yaitu router yang menjembatani area 1 dengan stub area tadi ya. Kita bisa lihat ya, dia akan menjembatani dari area backbone dan juga stub areanya tersebut. Nah, coba kita cek nih dari paket LSA-nya router 3 dan juga router 4. Di routing OSPF LSA print. Nah, sedangkan di sini dia hanya ada tipe 1, 2, 3 dan juga default route. Ya, adanya cuma ada tipe 1 yaitu router, tipe 2 yang network ini, kemudian yang summary-an ini, yang default route ini ya, dia ada, kemudian yang tipe 3 ini, summary-an yang ini. Nah, dia hanya ada LSA tipe 1, 2, 3 dan default route-nya saja. Nah, artinya benar ya bahwa router yang berada stub area itu dia hanya menerima paket LSA tipe 1, 2, 3 dan default route-nya saja. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itulah penjelasan mengenai stub area pada routing SPF. Nah, sampai di sini video yang bisa saya berikan ya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.